Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wa salatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyil karim, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج من بيته في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. Baginda Rasul bersabda, siapa keluar dari rumahnya untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke rumahnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah SWT. Amin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak General Manager Pertamina Balikpapan yang dimuliakan Allah SWT, dan seluruh jajaran yang berhadir yang dimuliakan Allah SWT beserta keluarga besar, para ulama, tuan-tuan guru, salam ta'zim kami. Malam ini kita dapat dipertemukan Allah SWT. Bapak, ibu-ibu, saudara dan saudari sekalian, rahimakumullah, wajiblah kita bersyukur pada Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajari kita cara hidup yang terbaik untuk kita amalkan di dunia ini. Ada banyak cara hidup di dunia, tapi tidak dijamin oleh Allah SWT sebagai cara hidup yang terbaik. Cara hidup yang dijamin oleh Allah adalah cara hidup terbaik, adalah apa yang dibuat oleh Rasulullah SAW. Dan itu distempel di Quran sampai kiamat nggak hilang. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasul Allah itu uswah, contoh hasanah, contoh yang hasanah, contoh yang baik pada diri Rasul Allah Subhanahu wa taala. Itu untuk kamu. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasul Allah itu contoh yang hasanah, yang baik untukmu, orang beriman. Orang nggak beriman nggak usah kita urus. Bukan dia sayang sama Nabi, benci pun dia sama Nabi. Kita orang beriman, kum di situ kita orang beriman. Bagi kita dikatakan Allah pada diri Rasulullah itu ada contoh. Contohnya hasanah. Hasanah bukan sekedar baik. Wah, hasanah itu baik. Bahasa Arabnya kalau baik itu khair. Hasanah itu bukan baik. Hasanah itu menimbulkan pahala. Dapat ujroh dari Allah. Itu hasanah. Baik belum tentu dapat ujroh. Kalau hasanah pasti. Apakah hasanah? Hasanah sesuatu perbuatan yang baik yang Allah beri pahala. Saya kasih contoh satu hadis. Apa arti hasanah menurut hadis? Hadis ini Imam Tirmidzi hasan sahih. Man qara'a harfan min kitabillah fahuwa bihil hasanah. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Barang siapa baca Quran satu huruf, maka aku, kata Allah, orang itu, kata Nabi, akan diberi satu hasanah. Satu huruf satu hasanah. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Dan satu hasanah dibayar 10 pahala. La aqulu alif lam mim harfun
Walakin alif harfun, wa lam harfun, wa mim harfun. Aku, kata Nabi, tidak katakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif sehuruf, lam sehuruf, mim sehuruf. Siapa baca alif lam mim, dia dapat 3 hasanah. 3 hasanah, 30 pahala. Nah, ini juga sebagai hujah kita bahwa baca Quran nggak tahu artinya berpahala. Karena saya pernah dengar beberapa orang kawan-kawan kita bilang, alah kau nggak usah baca Quran kau. Kenapa? Nggak ngerti artinya nggak berpahala. Dari mana dia ngaji itu? Rasulullah bilang siapa baca alif lam mim dapat pahala 30. Saya tanya dulu, ada yang nggak tahu arti alif lam mim? Kanan tahu ada? Yang sini tengah ada nggak? Ada yang tahu arti alif lam mim? Yang tahu siapa? Allah. Nabi aja nggak tahu. Walaupun alif lam mim yang tahu artinya hanya Allah, Nabi pun tidak tahu artinya, tidak diberitahu oleh Allah. Tetap aja Nabi janji, siapa baca alif lam mim walau tidak tahu artinya, hanya Allah yang tahu artinya, dapat pahala 30. Tiba-tiba ada orang ngomong nggak usah baca Quran, nggak tahu artinya nggak berpahala. Mungkin Nabi baru turun di Samarinda ini orang. Kita itu kalau ngomong harus ada hujahnya. Hujahnya kalau nggak Al-Quran, sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau kaul ulama yang diakui seluruh dunia, seperti Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, itu ulama yang diakui seluruh dunia. Nah, udah tahu kan arti hasanah? Hasanah itu kebajikan yang dibayar 10 pahala. Kalau begitu, apa kata Allah tentang Nabi Muhammad? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasul Allah itu untukmu, hai orang beriman, contoh yang hasanah. Artinya sekali kita bikin yang dibuat Nabi, kita dapat pahala 10 minimal. Baca Quran ikut Nabi. Ini kan mau tarawih nih, mau tadarus. Quran kan biasanya kalau bulan Ramadan orang rajin tadarus nih. Nah, kita mau tadarus, ikutlah Nabi. Warattilil Qur'ana tartila. Baca Quran itu seperti Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Tartil itu seperti Allah turunkan pada Nabi Muhammad. Begitulah baca Qurannya. Ada 7 qiraat yang sah di bawah sholat. 7 ini punya murid 22. Berarti ada 14 qiraat yang sah di bawah sholat yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Kayak gitulah dibaca. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. Ini qiraat Hafaz. Wasyamsi wa duhiha. Ini qiraat Warash. Wal laili idza yaghshiha wan nahari idza jalliha. Nah, ini qiraat Warash. Sah di bawah sholat. Baca kayak gitu. Karena Quran bahasa Arab, ya bacanya kayak orang Arab lah. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun. Ini Al-Quran kami turunkan dalam bahasa Arab. Jelas-jelas Quran itu dalam bahasa Arab. Yang bilang Allah. Bahkan di ayat lain Arabiyyun mubin, bahasa Arab yang fasih. Dalam hadis Quraisy, dialek Quraisy. Makanya dalam masjid ini kalau ada orang Quraisy, tidak ada yang boleh jadi imam kecuali orang Quraisy, karena Quran dalam bahasa Quraisy. Bacalah Quran nanti seperti diturunkan, dapat hasanah 1 huruf 10 pahala. Jangan benci sama Arab. Jangan benci sama Arab. Kata Nabi, jangan benci dengan Arab. Aku orang Arab, kata Nabi. Nabi orang apa? Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Quran bahasa apa? Bahasa Arab. Sholat pakai bahasa apa? Coba tukar besok. Allah Tuhan nan gadang gitu. Batalkan sholat kita. Jangan benci sama Arab. Bacalah Quran itu dengan dialek Arab. Karena Quran bahasa Arab, lagunya pun lagu Arab lah. Nggak cocok kalau lagu keroncong. Nggak cocok. Kemarin
setahun yang lalu mau diadakan festival musabaqah tilawatil Quran lagu daerah. Bingung saya itu. Udah dicoba di Istana Negara lagu Jawa. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Enak kalian rasa itu? Ketawa kalian semua. Ya memang bukan bahasanya, bukan langgamnya. Manalah enak. Harus pas lah. Sedangkan bahasa Inggris saja harus dialeknya, harus caranya cara Inggris, ditiru. Ladies and gentlemen, I just want to tell you that English is very important. Enak dengarnya karena logatnya Inggris. Coba kalau bahasa Inggris logat Madura. These ladies and men gentlemen, I just want to tell you that English is very important. Enak kalian dengar itu? Kan nggak enak, nggak patronnya. Jadi Allah menekankan betul sama kita, ikut aja Nabi, pasti dapat satu hasanah minimal. Nabi makan pakai tangan, kita pakai tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai tangan. Nabi pakai tangan. Apa zaman Nabi nggak ada sendok? Zaman Nabi sendok emas, tahu? Sendok emas. Menunjukkan kayanya kalau makan pakai sendok emas. Rasulullah pakai tangan. Tangan ini paling suci. Kita yang tahu kan, habis megang apa? Kan kita tahu. Coba kalau habis megang najis terus makan, kan nggak berani, cuci dulu. Kalau tangan kita bukan tangan orang. Kalau tangan orang mana kita tahu? Ini bersih. Ada orang bilang lebih bersih pakai sendok. Enggak. Sendok itu kalau di restoran udah masuk ke mulut siapa saja itu, si Aseng, Aliong, ya kan? Udah masuk mulut Bejo, ya kan? Kalau ini mana pernah masuk mulut Aseng? Nggak pernah. Masuk mulut Bejo kan nggak pernah. Ini masuk mana? Mulut kita sendiri. Mana lebih bersih? Dia bersih. Rasulullah kita pakai tangan, baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Habis makan, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Selama makan dapat hasanah. Makannya itu diberi pahala. Orang makan diberi pahala kan mengagetkan. Kalau orang sholat dapat pahala, ya udah memang iya dong. Orang puasa dapat pahala, oke. Makan dapat pahala, hebat nggak? Bagaimana caranya supaya kita makan, selama makan tuh dapat pahala? Bagaimana caranya? Ikut Rasulullah. Yang paling hebat masuk WC, langkahkan kaki kiri, baca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'is, jongkok, istibroh, kemudian istinja dengan air, langkahkan kaki kanan, tutup aurat sempurna, langkahkan kaki kanan, baca doa alhamdulillahilladzi adhaba anil adza wa afani. Selama buang air besar dihitung berpahala. Kalau sholat dapat pahala wajar lah, ngeden dapat pahala. Hebat nggak? Yang bilang siapa itu? Allah yang bilang, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Asal tiru Nabi dapat hasanah. Bisa saja masuk WC sambil latihan kungfu salto, tapi pahalanya nggak ada apa-apa. Untuk apa silap-silap kepleset kepalanya yang masuk ke situ? Nggak ada apa-apanya. Tapi kalau cara Nabi, uswatun hasanah, kamu dapat hasanah. Satu hasanah dibayar 10 pahala. Udah bisa dipahamkan hasanah itu. Tidur, ikut Nabi aja, wudhu dulu, baca doa, Quran baca apa-apa yang bisa, apa-apa yang bisa. Awal Baqarah, akhir Baqarah. Awal Al-Kahfi, akhir Al-Kahfi. Qul a'udzu birabbil falaq, birabbin nas, qul huwallahu ahad. Apa yang bisa dibaca ayat-ayat Quran. Siapa baca Fatihah dapat pahala 2/3 Quran. Siapa baca kulhu wa innaha la ta'dilu thulutsal Quran. Kulhu 1/3 Quran. Kita baca Alam Nashrah 1/4 Quran. Hadis sahih semua itu.
Habis itu zikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali. Ada itu tiupkan ke tangan, hapuskan ke badan, maka besok badan kita akan segar. Nggak perlu minum kuku Bima TL. Ada diajar Nabi zikir Siti Fatimah radhiyallahu anha. Kemudian kita tidur bismika Allahumma ahya wa amut. Selama tidur diberi pahala. Berapa banyak pahalanya itu? Hasanah selama tidur. Kalau 8 jam tidur, sepertiga umur kita untuk tidur. Kan 24 jam sehari semalam, sepertiga 8 jam untuk tidur. Kalau itu cara Nabi, uswatun hasanah terus 8 jam selama tidur. Begitu mati disuruh baca kitab, Iqra kitabak, baca kitab amalmu. Kaget dia, tidur. 20 tahun tidur. Umur 60, 20 tahun tidur. Tapi karena itu cara Rasul, uswatun hasanah, pahala, ibadah. Mungkin satu-satunya ibadah yang ikhlas yang khusyuk cuman tidur. Yang khusyuk. Sebegitu sederhananya sebenarnya Rasulullah SAW mengajarkan agama ini kepada kita. Enggak jelimet kok. Semua orang bisa mengerti agama ini. Tidak susah memahamkannya. Nah, selain hasanah, ikut Nabi itu mendapat jaminan dicintai Allah pekerjaannya itu. Kalau udah hasanah sebetulnya pasti Allah cinta. Tapi ada ayat yang mengatakan, kita mau nggak naik sepeda motor baru, beli NMAX baru, selama naik NMAX dihitung berpahala, mau nggak? Selama naik motor itu Allah cinta sama kita, mau nggak? Kalau kita sholat dicintai Allah, wajar. Kalau kita puasa Allah cinta dengan puasa kita, wajar lah, memang ibadah kok. Tapi kalau naik sepeda motor Allah cinta dengan kita selama di atas sepeda motor, itu luar biasa. Dan itu distempel juga di Quran agar kita ikuti. Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakan hai Nabi kepada semua umatmu. Hai Nabi Muhammad, katakan kepada semua umatmu, in kuntum tuhibbunallah. Jika kamu benar semua orang Islam cinta kepada Allah, fattabi'uni. Ikuti kamu aku, kata Nabi. Yuhibbukumullah, Allah akan cinta padamu. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Kau ikuti aku Rasulullah, Allah akan cinta padamu. Rasul naik sepeda motor nggak ada, Rasul naik onta, tapi baca doa. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Nabi jalan. Kita naik sepeda motor sama juga. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Selama di atas sepeda motor tuh Allah cinta. Bab, ditabrak kontainer mati dalam kecintaan Allah SWT. Kan dijamin Quran, masa nggak yakin sama Quran sih? Lalu kita tidur cara Rasulullah, tiba-tiba datang malaikat maut mencabut nyawa kita mati dalam keadaan sedang yuhibbukumullah, sedang dicintai Allah kamu. Nah, makanya jangan sama orang Islam menegakkan sunnah Nabi kok sinis. Orang Islam kok sok Arab. Yang mana yang sok Arab itu? Tuh, Bapak pakai subah serban. Ini bukan Arab, ini nasional. Saya pernah waktu pakai jubah, saya ngajar sastra Inggris. Di sidang saya sama dekan saya. Dipanggil dekan IAIN, Institut Agama Islam Negeri. Dikatakan, kamu ini harus pakai baju nasional. Saya bilang, apa salahnya dengan jubah saya ini? Kan saya yang penting ngajar bahasa Inggris, pakai bahasa Inggris di kelas. Kecuali saya setelah pakai jubah terus ana anta ana. Mesti juga saya masih tetap ayu juga nya. Jadi kenapa pula salah? Coba tanya murid-murid saya, apa saya di dalam kelas pakai bahasa Arab? Kan enggak. Tugas saya selesaikan semua. Tapi kamu harus pakai baju nasional, jangan pakai baju Arab. Saya bilang, mana baju Arab? Ini baju nasional, saya bilang. Jangan main-main kamu, ini sidang ini katanya. Coba lihat tuh, Pangeran Diponegoro, pahlawan nasional. Tuanku Imam Bonjol, pahlawan nasional.
Kiai Mojo pahlawan nasional, Tengku Cik Ditiro pahlawan nasional. Nah, ini pakaian nasional. Yang pakaian macam kalian ini itu Dowes Deker, cuman satu aja juga. Kalau ada peraturan melarang, saya berhenti pakai baju gini. Kan nggak ada aturan melarang, memang nggak ada. Ya sudah, kalau nggak ada ya sudah. Ya tapi harus pakai nasional. Kan ini pakai nasional. Kita mau yang paling Allah cinta. Pakaian ini kalau laki-laki ada 3. Ya Bani Adam, qad anzalna alaikum libasa. Surah Al-A'raf ini ya. A'raf 25 atau 26. Wahai anak cucu Adam laki-laki, sungguh kami telah beri kamu 3 jenis pakaian. Yuwari sauatikum. Yang pertama, jenis pakaian pertama sekedar tutup aurat saja. Pakai celana jojon, tahu jojon? Lutut sampai pusar ketutup, celana jojon, nggak usah pakai baju, sholat. Sah apa enggak? Sah. Sah apa enggak? Cuman pantas apa enggak? Nah, masa mulut bilang Allahu Akbar nggak pakai baju? Bayangkan kalau masjid Istiqomah ini penuh sholat Jumat, semua cuman pakai celana jojon, sama khotib-khotibnya alhamdulillah nampak ketek gitu. Sah apa enggak? Tapi kan nggak pantas. Itu pakaian sudah cukup. Tidak berdosa memakai baju seperti itu, tapi itu untuk di rumah lah. Di depan anak gadis pun malu kita nampak baju, nggak pakai baju. Tapi boleh dipakai, itu halal, sah. Yang kedua, warisha, pakaian eksekutif. Kalau orang Barat pakai jas, kalau orang Melayu pakai teluk belanga. Teluk belanga itu kan jubah dipotong. Teluk belanga itu begini tangannya, kancingnya sampai sini, nih. Dipotong sampai paha. Karena orang Indonesia banyak paret, mau loncat paret kan pakai jubah panjang susah. Dipotong pakai sampai paha, tapi kurang hormat. Ditambah dengan kain sampai bawah lutut, kain sarung. Itu namanya teluk belanga. Betawi, Melayu dari Aceh sampai Halmahera sana begitu bajunya. Sebetulnya teluk belanga itu jubah dipotong. Kalau kancingnya sampai bawah, macam kalau bapak ini teluk belanga, kalau itu namanya gunting Cina. Baju koko tuh Cina lah. Itu risha. Kalau orang Jawa pakai belangkon, pakai sarung batik, pakai baju wironnya itu. Yang ketiga, walibasut taqwa, pakaian takwa. Dzalika khair, ini yang paling baik. Kan dibilang Allah itu walibasut taqwa dzalika khair, ini yang paling baik. Pakaian takwa ini inilah dia, jubah, serban, jenggot, tongkat. Dan ini punya kekuatan yang luar biasa ini. Bayangkan kalau saya pakaian begini masuk diskotik jam 1 malam. Yang di dalam tuh bekela loncat semua, ada setan. Nggak bisa bercampur hak dengan batil. Kalau Allah udah bilang khair, baik, pasti nggak bisa campur dengan yang batil, nggak bisa. Jadi saya pakai begini bukan karena gila Arab, karena Allah menstempel di Quran, dzalika khair, ini yang paling baik. Saya pakai. Warnanya kata Rasul dalam hadis Tirmidzi, warna kesukaan Allah putih. Pakailah pakaian putih dan kapankanlah mayat-mayatmu dengan berpakaian putih. Sunat itu pakai baju putih. Bayangkan kalau tidur baju putih 24 jam, bangun tidur pakai baju putih, tidur pakai baju putih. Allah cinta sama kita gara-gara baju kita. Hebat nggak itu? Mati dalam keadaan berpakaian putih itu mati dalam kecintaan Allah, karena Allah cinta warna putih. Apa nggak boleh baju merah? Boleh, cuman yang cinta PDI. Beda. Siapa bilang nggak boleh? Boleh. Siapa yang mengharamkan baju merah? Nggak ada. Boleh nggak pakai baju merah? Tapi yang cinta siapa? PDI. Saya nggak mau. Saya mau yang cinta all. Saya pilih warna putih. Salah saya? Anti Bhinneka Tunggal Ika? Rasis? Ya enggak, yang sakarepku dewe kok. Ini membetulkan pola pikir, ini membetulkan pola pikir. Ngaji ini kan perlu juga membetulkan pola pikir.
Karena kalau udah salah pikir orang Islam rusaklah kita. Sering ditanya itu, kenapa mesti pakai jubah? Kenapa nggak pakai batik? Pakai batik kata Rasulullah makruh. Pakaian yang dilukis dulu baru dicelup, apa namanya itu coba? Apa namanya? Batik. Rasulullah kenal batik. Batik itu bukan pusaka Indonesia. Di Afrika ada batik. Batik Afrika loreng-loreng. Batik Cina ada batik. Amerika Latin ada batik. Batik itu budaya dunia. Cara membuatnya dilukis dulu baru dicelup. Pakaian yang dilukis dulu baru dicelup makruh memakainya. Apalagi kalau sholat Jumat pakai batik. Sop pertama, yang sop kedua terganggu. Kayak mana bikinnya nih? Pasti susah banget nih. Makanya dia makruh. Apalagi kalau ustadznya pakai batik gambar macan pula. Alhamdulillah. Orang bukan dengar khutbahnya, lihat gigi macannya itu. Nah, kalau gambar macan haram. Nah, ini kan agama, bukan apa ini bukan agama? Agama. Kenapa harus begini? Karena kita mau mati dan hidup dalam keadaan terbaik. Betul? Kita mau hidup setiap gerak kita ini dapat pahala. Mau nggak? Ikut Nabi, uswatun hasanah. Kita mau setiap gerak ini Allah cinta dengan gerak kita. Mau? Ikut Nabi. Selesai. Hari ini kadang-kadang manusia ini nggak konsisten. Nggak konsisten ini yang nggak betul pikirannya. Hidup semau gue. Terserah saya. Mau saya mau begini mau apa? Ini kan negara demokrasi. Saya mau begini mau apa? Giliran mati minta sempurna. Ini yang nggak tahan kita ini. Sholat ke masjid nggak mau, diajak marah. Ayo Pak ke masjid. Kau ngajak aja ke masjid. Muak aku kau ajak ke masjid. Udah setahun lebih kau ajak aku ke masjid tiap hari. Muak. Aku lebih muak lagi Pak. Udah setahun bapakku aja nggak pernah mau ikut. Kalau soal muak, sampai kapan kau ngajak aku? Ya sampai bapak mati atau aku mati, baru berhenti. Karena bapak saudaraku, innamal mu'minuna ikhwah, kita bersaudara. Aku bawa bapak ke masjid sampai bapak mati baru berhenti, atau aku mati baru berhenti. Kalau aku udah mati masih bisa bawa, aku bawa juga bapak ke masjid. Karena aku sayang sama bapak, kita bersaudara, kan begitu. Nggak mau ke masjid, giliran mati mayatnya dibawa ke masjid. Tolong Pak, ini sembayangin. Siapa ini? Si Fulan itu, yang nggak pernah ke masjid itu, ya. Manalah kita ikhlas nyolatkannya itu. Ini yang nggak pernah ke masjid itu, ya. Fardu kifayah harus sholat, iyalah. Tapi mana ikhlas, Allah Akbar. Mana ikhlas kita? Dia kita ajak ke masjid bertahun-tahun ngelawan kok. Giliran mati mau sempurna dong, sholatkannya di masjid. Kok enak betul kau hidup ini, ya kan? Hidup semau gue, giliran mati mau sempurna. Ini saya belum masuk Ramadan nih, baru pikir pola pikir aja dulu. Yang paling mengerikan orang bilang jangan bawa-bawa agama bung. Ini lagi luar biasa. Yang ngomong tuh orang ngaku Islam lagi. Jangan bawa-bawa agama bung. Ini bukan negara Islam bung. Loh, siapa yang mau mengislamkan negara? Saya bawa Islam ini untuk saya, untuk kamu, karena kita umat Rasul, betul nggak? Urusan negara jauh amat urusan negara. Jangan bawa-bawa agama bung. Terus bawa apa? Bawa nasi bungkus. Kapan agama ini bisa ditinggalkan? Agama ini nggak bisa ditinggalkan. Masuk WC cara Nabi, keluar WC cara Nabi, masuk masjid langkahkan kaki kanan, baca doa Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, keluar masjid langkahkan kaki kiri Allahumma inni as'aluka min fadlik. Mana pernah lepas agama ini? Makan bismillahirrahmanirrahim, habis makan alhamdulillahirabbil alamin, ya kan? Sampai mau campur sama bini kepepet masih baca doa Allahumma jannib dan syaiton wa jannib syaiton ma razaqtana. Kapan agama dilepas? Pernah lepaskan agama? Mau tidur aja gak lepas. Bismika Allahumma ahya wa amut. Bangun tidur alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Kapan agama dilepas? Kok tiba-tiba jangan bawa-bawa agama ke sini, Bung? Terus mau bawa apa? Bawa batukmu itu.
Lucu kata-kata itu keluar dari mulut orang yang mengaku Islam, bergelar haji, bergelar hajjah. Apa isi otaknya itu, nggak ngerti kita. Khusus politik, jangan bawa-bawa agama. Loh kalau politik nggak bawa agama, ya inilah sekarang ini kejadian. Politikus nyolong, politikus menipu, politikus dusta. Waktu kampanye saya akan bikin semuanya murah. Giliran udah jadi, kok mahal Pak? Lah itu kan rencana. Repot kita hari ini. Karena agama dilepas. Agama itu harus dipegang sampai mati, dari lahir sampai bahkan ini kalau Islam udah mati pun wajib bawa agama. Udah mati wajib bawa agama. Sakaratul maut masih bawa agama. Datang dokter diambil di senter matanya. Udah nggak main lagi pupil matanya. Wah, ditabok udah nggak ngelawan, dicubit udah nggak ngelawan. Sudah koma. Koma itu hampir game. Koma. Sudah koma kata dokter. Apa kata Nabi? Lakinu mautakum la ilaha illallah. Hadis Bukhari ini. Udah mau mati, ajarkan la ilaha illallah kepada orang yang sakaratul maut. Lah, kata dokter untuk apa? Kuping udah nggak dengar, mata udah nggak respon, otak udah berhenti berpikir pun udah nggak bisa, nggak ada respon apa-apa. Buat apa diajarkan la ilaha illallah? Karena Rasulullah memerintahkannya. Buat apa orang yang sudah tidak mendengar lagi, udah koma, sudah hampir mati, diajarkan la ilaha illallah? Jawabnya karena Rasulullah memerintahkannya. Tapi udah nggak bisa dengar. Saya bukan mengajari otaknya, bukan mengajari kupingnya, saya mengajari rohnya. Rohnya yang akan keluar menghadap Allah itu pasti mendengar la ilaha illallah. Ajar la ilaha illallah. Bawa agama. Boleh tidak sholat Jumat dalam mazhab Syafi'i karena menunggu orang sakaratul maut. Bapak kita sakaratul maut nih, tinggal nunggu detik-detik lah. Azan Jumat, kita nggak usah sholat Jumat. Jaga bapak kita. La ilaha illallah. Karena ini detik-detik penentuan. Sempat datang iblis, dia tergoda iblis, habis bapak kita masuk neraka. Sholat Jumat bisa diganti sholat zuhur. Uzur, karena menunggu orang sakit itu salah satu 8 uzur yang dibolehkan meninggalkan Jumat. Sakit, musafir, ya kan? Ada perang, banjir, sakit dan menunggu orang sakit termasuk salah satu. Udah itu ada utang, udah jatuh tempo nggak bisa bayar, itu boleh sembunyi itu. Ke masjid, tukang tagih ada. boleh dalam Islam boleh, karena memang nggak bisa bayar karena nggak ada uang. Jangan menipu, jangan. Boleh. Begitu indahnya Islam ini. Semua ada hadisnya. Masa Imam Syafi'i ngajar nggak pakai hadis? Imam Syafi'i hafal 600.000 hadis, masa ngajar pakai majalah Tempo? Udah mati, bawa agama. Mati kata Nabi 4 yang wajib dibuat kepada mayat. Pertama, mandikan dia. Memandikannya pakai agama, nggak boleh pakai selera. Ini hidup jangan bawa selera, bawa agama. Udah mati aja nggak boleh bawa selera. Saudara-saudara, bapak saya sudah mati. Berhubung saya orang kaya, bapak saya akan saya mandikan pakai Coca-Cola. Boleh nggak? Loh, saya orang kaya kok. Saya beli Coca-Cola 1 tangki besar Pertamina itu. Boleh nggak? Nggak boleh, Bung. Jangan bawa selera. Kita mau bawa agama. Berhubung saya direktur Pertamina, bapak saya mati, mau saya mandikan pakai Pertamax. Boleh nggak? Nggak, saya mau beritahu aja bahwa mati pun harus bawa agama, bukan bawa selera, Bung. Kok tiba-tiba agama jangan dibawa-bawa ya? Terus bawa apa kalau nggak bawa agama? Harus dimandikan dengan air yang suci lagi mensucikan, air mutlak bahasa Arabnya, air yang suci lagi mensucikan. Nggak boleh pakai air kelapa, harus air Aquades, bukan aqua merek aqua ini, bukan. Air yang suci lagi mensucikan. Kemudian dikapankan, betul nggak?
Dikapankan pun nggak boleh selera kita. Berhubung saya orang kaya, bapak saya mau saya kapankan pakai baju sutra, nggak boleh. Mubazir, berdosa, harus baju katun. Berarti sama kain kapan jenderal dengan kopral. Ya karena bukan selera kita, harus aturan agama. Bisa aja orang kaya, tengok tuh berapa banyak tuh kuburan-kuburan kuno dibongkar, pakainya bajunya pakaian emas. Karena permaisuri yang mati dipakaikan baju emas, tetap aja dibongkar udah jadi tengkorak begitu. Sayang sekali emas dipakaiin bajunya, diambil orang juga hanya terakhir. Ya pakai baju aja, bajunya apa? Kain kapan katun 3 lapis. Warna apa? Warna terserah. Sunat warna putih, bukan wajib. Sunat, boleh pakai baju kotak-kotak, boleh. Bapak nanti kalau mati kain kapannya saya buat khusus kotak-kotak. Loh, ya mbok jangan. Loh, tapi kan bapak pemuja kotak-kotak. Lah ya tapi mbok jangan. Nggak mau. Saya itu matinya mau yang agama yang sempurna. Kemarin waktu hidup nggak mau sempurna. Udah mati, lah yang mbok jangan. Agama ini kau bikin kayak rumah kontrakan aja. Cocok kau masuk, nggak cocok kau keluar. Bagaimana begini mau mati menghadap Allah? Jangan dibikin rumah agama ini seperti rumah kontrakan, seneng masuk, nggak seneng keluar cari rumah kontrakan baru. Kayak beli sendal, agama beli sendal, ya nggak? Kebesaran, buang, ini kekecilan, mau yang pas. Agama ini bukan agamanya yang menyesuaikan dengan kita yang menyesuaikan diri dengan agama. Begitu, makanya lidah orang Islam itu diajari raditu billahi robba, aku ridho Allah jadi sang maha pengaturku. Kenapa Rob di situ? Kenapa nggak yang lain ilah atau al-jalal? Kenapa mesti Rob? Aku ridho Allah mengaturku, hidupku matiku menurut aturannya Allah. Rabbul alamin, Tuhan yang mengatur seluruh alam semesta. Seluruh alam semesta aja diatur Allah kok, masa kita nggak mau diatur Allah? Boleh kalau mati kain kapannya batik, boleh, nggak haram. Boleh, mau nggak? Saudara kan dari Solo. Ya wis, nanti kalau mati saya sediakan kain kapan batik Solo asli, beli dari pasar Klewer. Lah yang mbok jangan. Lo kan nggak haram. Ya tapi ya mbok jangan. Mati pakai batik, kain kapan batik kan nggak haram, cuman malaikat heran aja, loh saking Solo mawon nggih. Tahu. Kesimpulannya, jangan coba-coba kita yang ngatur Allah, jangan. Tunduklah dengan Allah, kita yang diatur Allah. Aturan Allah yang sudah berdiri tinggal ngikut saja, itu adalah pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sholat itu paling bagus itu baca doa iftitahnya tuh, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Nah, itu paling bagus itu. Ada ikrar di situ, inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil, semata-mata karena Allah, la syarikalah, nggak ada yang hebat, nggak ada serikat Allah itu. Wa bidzalika umirtu, begitu aku diperintah Allah, begitu aku diperintah Allah. Wa ana minal muslimin, dan aku tunduk patuh, nggak ngelawan aku. Karena itu perintah Allah, ya udah begitu aja lah, udah. Masa kita masih punya pilihan ketika Allah sudah memilihkan untuk kita yang terbaik? Masih punya pilihan kita? Kita ini udah dibeli Allah, bi anna lahumul jannah, dengan surga. Kalau udah dibeli, kita masih punya hak. Kita punya rumah kita udah dibeli orang. Itu rumah kita apa rumah orang? Ada lagi hak kita di situ. Tapi Bapak nggak usah pindah Pak, setahun ini silakan aja Bapak tinggal di rumah Bapak itu, walau sudah saya beli. Nah, terus sesuka hati kita buat. Tentu harus permisi sama yang punya, aturan yang punya. Nah, kira-kira begitulah hidup ini. Paham ya?
Serahkan diri pada Rasulullah, pada Allah, siti, udah pasrah aja lah. Wa bidzalika umirtu wa ana minal aku termasuk orang yang berserah diri dengan Allah dan Rasulnya. Dan Allah mengancam kita. Ya ayyuhalladzina amanu, hai kamu orang beriman, ittaqullah, mati-matian kamu menjadi orang bertakwa. Ittaqullaha haqqa tuqatih, betul-betul takwa, betul-betul dengan sebenar-benar takwa. Nggak sanggup sampai mati, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau nggak sanggup kau jadi orang bertakwa seumur hidupmu, paling tidak mati, janganlah mati melainkan tunduk dengan aturan Allah. Tunduk dengan aturan, jangan mati kalau masih ngelawan Allah, jangan mati, bahaya. Begitu mati ditanya Allah, man rabbuka, siapa yang ngatur kau di dunia? Dia pasti nggak bisa jawab. Dikeprok lah sama Mungkar Nakir. Sekali keprok 70 hasta terbenamnya. Di depan penjara Cipinang sekarang lagi bangun jalan layang. Itu masukkan tiang betonnya itu, dikeprok itu, tung tung tung, martilnya sebesar ini. Pakai elektrik, mukulnya. Saya pikir ini masuknya dalam. Enggak, cuma masuk sejengkal. Tung segini, tung segini. Mungkar Nakir, 70 hasta. Terus kita berani ngadapin Mungkar Nakir yang kejam itu seperti itu. Asal-asalan hidup di dunia, berani. Mulai hari ini ubahlah pemikiran kita. Buang jauh-jauh paham racun-racun sekuler, racun-racun PKI komunis. Buang tuh racun-racun itu semua. Gantilah dengan pemikiran yang lurus, Hanif. Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim. Katakan sesungguhnya innani hadani, sesungguhnya Allah telah memberi aku hidayah, menunjuki kepada aku. Rabbi, Tuhanku yang maha mengatur itu telah menunjukkan kepada aku jalan. Ila siratim mustaqim, pada jalan yang lurus, yang benar. Dinang qiyamam millata Ibrahim hanifa. Agama Allah yang lurus adalah din Allah yang lurus adalah millata Ibrahim, millahnya Nabi Ibrahim, hanifan, lurus. Wa ma kana minal musyrikin, tidak termasuk orang golongan musyrik. Ini surah Al-An'am ya. 5 ayat terakhir lah. Saya kalau ayatnya ya nggak saya hafal nomor-nomornya. Yang penting ayatnya saya hafal, suratnya tahu itu aja. Itu kelemahan saya. Nomor-nomor surat dulu saya tidak hafal. Saya hafal bunyinya aja. Kalau anak menantu saya dua-dua hafiz Quran, kalau itu boleh tanya. Dia dari kecil sekolahnya hafiz Quran. Saya kecil sekolahnya sekuler. Ngaji karena nggak ada waktu itu pesantren di Medan. Saya datangi guru, 12 tahun wafat, 14 tahun wafat, 23 tahun wafat, begitu ke rumahnya ngaji. Waktu saya di Medan masih sempat saya membuat pengajian di rumah saya, datang murid-murid, anak-anak SMA ngaji pakai kitab Tamrirul Qulub gitu. Karena saya ikut guru-guru saya, dan habis ngaji saya kasih makan gratis, makan. Karena dulu saya dibuat guru saya begitu juga, ngaji, habis ngaji makan nasi goreng. Guru yang mentraktir murid dulu. Kok ketawa kalian? Sekarang enggak lagi, sekarang takut kita, kadang-kadang manggil ustadz pun takut kita. Ustadz itu kondang, ngeri itu, ngeri katanya. Manggil ustadz kok ngeri. Dia kalau dijemput pakai Daihatsu, kumat encoknya, aduh. Repot.